Di jagat maya, narasi mengenai kegagalan proyek KF21 Indonesia sudah menjadi konsumsi harian. Publik seringkali disuguhi berita miring. Indonesia nunggak bayar, teknologi kita dipangkas karena pelit, hingga tuduhan pencurian data yang sempat membuat hubungan Jakarta-Seoul berada di titik nadir. Sentimen massa saat ini terjebak dalam pesimisme akut, seolah-olah jet tempur kebanggaan ini hanyalah proyek mercusuar yang akan berakhir tragis seperti pesawat-pesawat purwarupa masa lalu yang kini hanya jadi penghuni museum. Mending beli yang sudah jadi saja daripada nunggu yang nggak pasti. Begitulah suara rakyat yang sering terdengar di kolom komentar. Namun, mari kita hantam narasi emosional itu dengan satu fakta dingin yang tak terbantahkan. Di saat opini publik sibuk menghujat, radar intelijen pertahanan justru menangkap pergerakan masif di balik layar. Sementara kalian berdebat soal utang, blueprint lini produksi di Korea Aerospace Industries atau KAI sudah mencantumkan nomor seri untuk unit-unit Indonesia. Rahasia besar yang tidak banyak diketahui publik adalah bahwa angka 16 unit yang bocor ke media bukanlah tanda menyerah, melainkan tanda kemenangan diplomasi. Janji saya dalam naskah ini adalah satu. Saya akan membedah mengapa angka 16 unit ini adalah langkah paling mematikan dalam sejarah pengadaan alutsista Indonesia. Kita akan mengungkap bagaimana skema smart buyer ini membuat Indonesia tidak lagi bisa didikte oleh blok barat maupun timur. Ini bukan sekedar berita jet tempur baru. Ini adalah tentang bagaimana Indonesia sedang melakukan checkmate dalam papan catur geopolitik Indo-Pasifik. Jika kita berbicara tentang timeline, tahun 2028 bukanlah angka yang diambil dari langit secara acak. Lembaga keris yang dikenal memiliki akses pada lingkaran kebijakan pertahanan telah melempar kode keras bahwa pertengahan 2028 adalah garis finish penantian panjang kita. Namun mengapa harus 2028? Mengapa tidak besok atau tahun depan? Jawabannya terletak pada evolusi teknis KF21 itu sendiri. Saat ini, Korea Selatan sedang memacu pengembangan Blok 1 yang difokuskan sebagai jet tempur superioritas udara murni, air-to-air. Namun Indonesia memiliki visi yang berbeda. Kita tidak butuh jet yang hanya bisa bertarung di langit. Kita butuh predator yang bisa menghancurkan target di permukaan laut dan daratan dengan presisi tinggi. Itulah mengapa Indonesia membidik Blok 2. Blok 2 adalah lompatan besar. Disinilah kemampuan multi-role sesungguhnya ditanamkan. Pada fase ini, sistem manajemen tempur akan diintegrasikan dengan rudal-rudal canggih untuk serangan darat dan anti kapal. Mengingat KF21 saat ini masih dalam fase uji coba terbang yang intensif untuk memvalidasi stabilitas aerodinamika dan tanda radar cross-section, maka siklis produksi massal untuk varian Blok 2 baru akan stabil di tahun 2026 hingga 2027. Dengan mendaratnya batch 1 di tahun 2028, Indonesia resmi menyandang status sebagai early user. Menjadi pengguna awal berarti kita memiliki akses ke dapur pengembangan. Jika ada bug pada perangkat lunak atau ketidaksesuaian pada sistem avionik di iklim tropis Indonesia, kita bisa meminta penyesuaian langsung kepada KAI. Ini adalah keuntungan yang tidak didapatkan oleh pembeli barang jadi, seperti F-15 atau Rafale, di mana kita hanya menerima paket yang sudah paten. Tahun 2028 adalah momentum di mana Indonesia berhenti menjadi penonton dan mulai menjadi pemain utama di langit Asia. Mari kita bedah validitas data ini melalui kacamata internasional. Pada 14 Maret 2026, salah satu pilar media Korea Selatan, The Dong-A Ilbo, merilis laporan yang membuat guncangan di pasar alutsista global. Laporan tersebut bukan berdasarkan spekulasi pengamat, melainkan merujuk pada dokumen internal pemerintahan tertanggal 13 Maret. Isinya sangat spesifik. Indonesia sedang mengunci kontrak pembelian 16 unit KF21. Angka 16 unit ini adalah angka yang sangat presisi dalam doktrin militer. Ini bukan sisa uang, melainkan pembentukan satu skuadron utuh yang siap tempur. Momentum krusialnya terletak pada kunjungan kenegaraan Pak Prabowo ke Korea Selatan yang dijadwalkan pada 31 Maret hingga 2 April 2026. Fokus utamanya adalah pertemuan puncak pada 1 April dengan Presiden Korea Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, agenda utamanya bukan lagi basa-basi diplomatik mengenai kerjasama budaya, melainkan finalisasi teknis dan penandatanganan kesepakatan 16 unit tersebut. Mengapa kunjungan ini begitu mendesak? Karena Indonesia ingin memastikan bahwa meskipun kontribusi biaya disesuaikan menjadi 600 miliar won, kita tetap mendapatkan porsi transfer teknologi yang signifikan. Pak Prabowo sedang mempraktikkan diplomasi tekan dan arik. Kita memberikan kepastian pembelian, 16 unit, dan sebagai imbalannya Korea Selatan harus menjamin keberlangsungan rantai pasok dan pelatihan teknisi dari PT Dirgantara Indonesia atau PTDI. Ini adalah kontrak yang bukan hanya membeli besi terbang, tapi membeli masa depan industri kedirgantaraan kita. Perhatikan dinamika yang terjadi di Seoul pada awal April 2026. Setelah Pak Prabowo meninggalkan Korea pada 2 April, Presiden Prancis Emmanuel Macron langsung menyusul mendarat di tanggal yang sama. Secara kasat mata, ini terlihat seperti kunjungan rutin. Namun bagi analis pertahanan, ini adalah sinyal perang dingin alutsista di pasar Indonesia. Prancis sadar bahwa Indonesia adalah pembeli kelas kakap. Rafale sudah diamankan, namun Prancis ingin mendominasi lebih jauh. Di sisi lain, Korea Selatan tidak ingin kehilangan mitra strategis seperti Indonesia yang merupakan pintu gerbang pasar ASEAN. Inilah yang kita sebut sebagai strategi smart buyer. Gunakan analogi nasi Padang untuk memahami ini. Indonesia tidak mau hanya kenyang dengan satu lauk rendang, Prancis. Kita juga ingin mencicipi ayam pok, Korea, dan mungkin sate Padang dari Amerika atau Turki. Dengan memiliki portofolio pesawat yang beragam, Rafale, F-15EX, KF-21, dan potensi jet Kaan, Indonesia menciptakan situasi di mana tidak ada satupun negara yang bisa memegang leher pertahanan kita. Jika di masa depan Amerika Serikat melakukan embargo karena isu politik tertentu, kita masih punya cadangan dari Perancis. Jika Perancis bermasalah, kita punya jet tempur hasil pengembangan bersama Korea. Strategi multi-sourcing ini adalah bentuk kedaulatan absolut. Kita bukan lagi negara yang mengemis alutsista bekas. Kita adalah pelanggan VIP yang diperebutkan oleh para produsen raksasa dunia. Indonesia kini bermain di level di mana kita yang menentukan syarat, bukan mereka. Banyak yang bertanya dengan nada kecewa, kenapa cuma 16? Mana janji 48 unit? Mari kita bicara soal realitas ekonomi dan taktik militer. Keputusan mengontrak 16 unit di batch 1 adalah langkah paling rasional yang bisa diambil saat ini. Pertama, biaya. Dengan penyesuaian kontribusi menjadi 600 miliar won, Indonesia melakukan penghematan besar tanpa harus membatalkan keterlibatan dalam proyek. Uang yang dihemat bisa dialokasikan untuk memperkuat armada kapal selam atau sistem pertahanan udara jarak jauh seperti HQ-9 atau Patriot. Kedua, ini adalah strategi cek ombak. 16 unit ini akan menjadi unit evaluasi. Kita akan menguji apakah biaya jam terbang atau cost per flight hour KF-21 benar-benar lebih murah dari Rafale atau F-15. Kita akan melihat seberapa cepat KAI merespons kebutuhan suku cadang. Jika performa 16 unit ini memuaskan di langit Nusantara, maka batch 2 untuk mencapai total 48 unit akan dikontrakkan dengan posisi tawar yang jauh lebih kuat bagi Indonesia. Kita bertindak seperti investor cerdas. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang sebelum kita tahu keranjang itu benar-benar kokoh. Visi besar di balik 16 unit KF-21 ini melampaui sekedar menambah jumlah pesawat. Ini adalah tentang martabat industri dalam negeri. Dengan adanya kontrak resmi, teknisi PTDI akan kembali mendapatkan akses penuh ke fasilitas manufaktur di Korea. Kita sedang menyerap ilmu bagaimana membangun struktur komposit pesawat generasi 4.5, bagaimana mengintegrasikan radar AESA buatan lokal, dan bagaimana membangun ekosistem perawatan mandiri. Prediksi saya, di tahun 2030, Indonesia tidak akan lagi dikenal sebagai pembeli alutsista, melainkan sebagai pusat perawatan atau maintenance hub jet tempur KF-21 di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara tetangga yang mungkin akan membeli KF-21 di masa depan akan melihat ke Indonesia untuk urusan suku cadang dan perbaikan. Langkah 16 unit ini adalah pondasi dari sebuah imperium udara baru. Indonesia telah berhenti menjadi pion dalam permainan global. Kita telah mengambil langkah berani untuk menjadi pemain kunci yang memiliki taring sendiri. Di langit yang sama, ada yang hanya bisa bermimpi, tapi Indonesia sudah mulai membangun landasan pacu untuk masa depannya sendiri. 16 unit ini bukan akhir, tapi jendarang perang kemandirian yang baru saja dimulai.